Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan kembali menceritakan film brutal yang pastinya sangat disukai oleh para pecinta film action. Film ini berjudul Hardway yang dibintangi oleh Michael J. White, yang mana ada para sindikat telah berani menghabisi adiknya sehingga ia akan membantai mereka satu persatu. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang polisi yang sedang mengejar seorang penjahat. Namun sayangnya dalam pengejaran itu seorang polisi bernama Cody malah tertembak. Sementara penjahat yang dikejarnya berhasil kabur. Tak hanya Cody, penjahat itu juga telah menembak seorang warga sipil yang kebetulan ada di sana. Teman Cody yang bernama Mason tentu terpukul atas kejadian tersebut. Mason mencoba untuk menenangkan Cody karena bantuan akan segera datang. Namun Cody yang merasa dirinya tidak akan bertahan, ia berpesan kepada Mason agar Mason menemui kakaknya yang bernama John, yaitu agar John bisa membantu menyelamatkan mantan istrinya dari seseorang bernama Toro. Mendengar hal itu, Mason berjanji akan menyampaikan itu semua kepada John. Ini dia John, kakak dari Cody. Ia adalah mantan pasukan khusus yang memilih pensiun dan membuka sebuah bar di pinggiran kota New York. Ketika bar miliknya sudah tutup, tiba-tiba datang dua orang asing ke sana. Kedua orang itu mengaku kalau mereka adalah pengusaha yang ingin membeli bar milik John. Mereka menawari sejumlah uang dan meminta John untuk segera angkat kaki. Namun John yang memang tidak berniat untuk menjualnya, ia menolak berapapun uang yang akan mereka tawarkan. Hal itu tentu membuat mereka menjadi kesal. Mereka malah rasis dengan menghina warna kulit John. Mereka juga mengancam kalau John tidak mau menjualnya, mereka akan menghabisi John saat itu juga. Namun dengan santai, John mengajar mereka tanpa ampun. Setelah itu, John baru mendapatkan kabar kalau Cody adiknya kini telah tiada. Tentu John merasa sangat kehilangan. Esok harinya, John pergi ke kota untuk menemui atasan Cody yang baru. Atasan Cody itu bernama Briggs. Di sana, John diberitahu Briggs kalau Cody meninggal dalam misi yang diberikan oleh atasannya yang dahulu. Saat itu, Cody dan Mason sedang mengejar penjahat yang merupakan sindikat barang haram. Namun sayangnya, dalam misi tersebut, Cody malah menjadi korban. Let's keep it that way. Esok harinya, pemakaman Cody berlangsung. Di sana juga hadir sahabat Cody yaitu Mason yang sangat merasa kehilangan. Briggs dan para polisi lain juga datang menghadiri acara tersebut. Ini dia mantan istri Cody yang bernama Lacey. Saat hendak pergi, terlihat Lacey dikawal oleh beberapa orang. Di sana John dihampiri oleh sahabat Cody bernama Vali. Vali mengatakan kalau kematian Cody pasti ada hubungannya dengan informannya sendiri. Karena saat informan Cody telah tertangkap para sindikat yang dipimpin oleh Toro, Cody menjadi incaran mereka. Mendengar hal itu, John mengatakan kalau ia akan menemui Vali untuk mengobrol lebih jauh jika John sudah merasa tenang. Okay, thanks for coming, Valley. Malam harinya, Mason yang sedang mengintai para sindikat, ia melihat Lacey mantan istri Cody sedang bersama seorang pria bernama Jovic. Diketahui kalau Jovic adalah orang yang menjalankan bisnis dari bosnya yang bernama Toro. Saat Jovic dan Lacey pergi, Mason menyusup ke dalam gedung tersebut untuk mencari barang bukti. Sayangnya, Mason ketahuan oleh anak buah Jovic yang ada di sana dan terjadi baku tembak. Beruntung saat itu Mason berhasil selamat. Di sisi lain, di kediaman Vali yaitu sahabat Cody dan Mason, ia kedatangan sekelompok orang yang langsung menghabisi semua keluarga Vali termasuk dirinya. Kita langsung bisa simpulkan kalau mereka adalah anak buah Toro yang tidak mau bisnisnya diganggu oleh Cody, Mason, dan Vali. Setelah kejadian itu, Briggs mendatangi Mason. Ia mengatakan akan mengirim pasukan lain untuk menuntaskan misi tersebut. Sementara Mason diminta Briggs untuk menenangkan dulu dirinya dari semua kejadian yang menimpa kedua temannya.
Setelah Briggs pergi, ia langsung menghubungi John untuk bertemu di sebuah bar. Di bar itu, John datang lebih dulu dan tak sengaja ia melihat mantan istrinya yang bernama Sky, yang kini bekerja sebagai penari di bar tersebut. Tak lama kemudian, Mason datang. Namun saat itu terlihat Sky sedang diganggu oleh beberapa pria dan dibawa ke sebuah ruangan. John yang melihat itu meminta Mason untuk menunggunya 1 menit. Ternyata di sana John langsung menghajar orang-orang yang sedang mengganggu Sky. Setelah menghajar mereka, ia meminta Sky untuk segera pulang. Kemudian John kembali menemui Mason. Mason menceritakan semuanya kalau ia, Cody, dan Vali sedang mengusut kasus para sindikat yang diketuai oleh Toro. Toro adalah orang misterius yang menjalankan bisnisnya melalui tangan kanannya yang bernama Jovic. Jovic adalah orang yang telah menghabisi Cody. Ia sepertinya diperintahkan Toro untuk menghabisi Cody karena sebelumnya juga Cody selalu mendapatkan serangan dari orang asing. Sayangnya bukti kejahatan Toro dan Jovic hanya diketahui oleh Vali dan Cody yang kini telah meninggal. Sehingga Mason tidak bisa berbuat banyak. Di sana John bertanya di mana ia bisa menemukan Jovic. Mason mengatakan kalau Jovic ada di belakang. Ternyata bar tersebut adalah salah satu miliknya. Jovic selalu datang ke bar tersebut setiap hari Senin dan Kamis untuk mengecek para penari baru. Diketahui kalau para penari itu juga dijadikan sebagai kurir untuk mengirim barang haram kepada Toro. I hope you have better luck finding what he left than I did. Listen, Pay. See you. Saat Mason hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang beberapa orang untuk dihabisi. Beruntung Mason berhasil mengalahkan mereka. Kembali ke John yang kini sedang berada di rumah Cody adiknya. Dengan mudah John menemukan barang bukti kejahatan Toro dan Jovic. Karena Cody dari kecil sering menyimpan barang rahasianya di tempat yang sama. Barang bukti itu berupa kaset dan sebuah ponsel serta sebuah kunci. Saat kaset itu diputar, ternyata memperlihatkan Jovic sedang menyiksa informan yang dikirim oleh Cody. Di sana juga ada Toro, namun dalam rekaman itu tidak terlihat wajahnya dan hanya memperlihatkan Toro sedang menembak informan kiriman Cody. John juga memeriksa ponsel Cody dan melihat sebuah video Cody yang mengatakan kalau Cody sedang diincar oleh sindikat Toro, yaitu karena Cody telah berhasil menyita uang Toro sejumlah 5 juta euro yang telah ia simpan di sebuah tempat. Dan kunci itulah yang bisa digunakan untuk membuka berangkasnya. Di sisi lain, Sky, mantan istri John dan satu temannya, dihampiri oleh Jovic dan anak buahnya. Di sana Jovic bertanya siapakah sosok yang telah menghajar anak buahnya ketika sedang mengganggu Sky. Teman Sky menjawab kalau orang tersebut hanyalah pelanggan. Namun saat itu juga Jovic yang tidak percaya langsung menampar temannya Sky. Dengan berani teman Sky langsung menampar balik dan mereka segera kabur dari sana. Jovic mengutus anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Esok harinya John yang masih berada di rumah Cody, ia kedatangan seseorang. John langsung melumpuhkan orang tersebut yang ternyata itu adalah Mason. John langsung meminta maaf dan menyuruh Mason untuk duduk di kursi. Di sana John memperlihatkan serta menceritakan apa yang telah ia temukan, yaitu barang bukti keterlibatan Toro dan Jovic perihal semua kejahatannya. Namun sayangnya mereka masih belum tahu siapakah sosok Toro. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk menemui mantan istri Cody yaitu Lacey, karena Mason pernah melihat Lacey bersama Jovic tangan kanannya. John bertanya kepada Lacey tentang keterlibatan dirinya dengan Toro dan Jovic. Lacey bercerita kalau di suatu hari dirinya tiba-tiba dihampiri oleh anak buah Toro. Mereka meminta dirinya untuk mengumpulkan para gadis yang sedang membutuhkan pekerjaan. Ternyata gadis-gadis itu dijadikan penari dan kurir barang haram. Lacey yang pada saat itu tentu menolaknya. Namun mereka mengancam akan menghabisi Cody dan adik Lacey jika tidak mau menurutinya. Bahkan mereka juga memaksa Lacey untuk menceraikan Cody. Lacey yang saat itu tidak punya pilihan terpaksa menuruti semua keinginan mereka. Setelah itu John mendapatkan sebuah kiriman video yang dikirim dari ponsel Sky, mantan istrinya. Yang ternyata video itu memperlihatkan Sky dan satu temannya sedang disiksa lalu dihabisi oleh Jovic. Saat itu juga ia langsung bergegas pergi ke samping bar milik Jovic. Di sana tangan kanan Jovic mengaku kalau dirinya tidak tahu Jovic ada di mana. Namun John terus saja menghajarnya.
Beberapa penjaga di sana mencoba melawan John, namun tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan John. Hingga pada akhirnya orang itu memberitahu kalau Jovic ada di sebuah ruangan di lantai atas. Jovic yang sudah mengetahui kalau John akan datang, ia langsung menembaknya, namun tembakan itu malah mengenai tangan kanannya. John yang saat itu sedang tidak mood, ia langsung menghabisi Jovic tanpa drama. Setelah itu, John bertanya kepada tangan kanan Jovic siapakah sosok Toro. Tangan kanannya itu mengatakan kalau dirinya sering bertemu dengan Toro. Namun Toro selalu datang dengan wajah tertutup dan suara disamarkan. Sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali Jovic dan Lacey. Mendengar hal itu, John langsung menghampiri Lacey diantar oleh orang tersebut. Di sana, John meminta Lacey untuk menyampaikan pesan kepada Toro kalau ia ingin bertemu langsung di sebuah kastil kuno di kota tersebut. Di sana, John bersedia menyerahkan uang 5 juta euro yang dulu sempat disita oleh Cody, yaitu dengan syarat Toro mau melepaskan Lacey. Setelah itu, John yang membutuhkan bantuan, ia mendatangi kantor Briggs. Ia meminta Briggs menyiapkan pasukan untuk menjaga dirinya saat bertemu dengan Toro. Namun sayangnya Briggs tidak bisa melakukan hal tersebut karena John sekarang hanya warga sipil dan bukan lagi pasukan. Ia meminta John untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib saja. Oh no, I just need your help. It's impossible. Setelah itu, John menemui Mason. Ia mengatakan kalau Briggs tidak mau membantunya, yang artinya John hanya bisa mengandalkan Mason, itu pun jika Mason bersedia. Mason yang sangat membenci Toro tentu bersedia membantu John. It's just you and me, so yeah, I'm down. Sebelum melakukan pertemuan dengan Toro, mereka menyiapkan beberapa jebakan untuk pasukan Toro. Singkat cerita, malam harinya Toro datang dengan beberapa mobil pasukan. Mereka sengaja berpencar ke berbagai sudut untuk mengepung John dan Mason. Mason sendiri sengaja berada di atas gedung agar lebih mudah menghabisi mereka. Terlihat Toro datang ke sana dengan anak buahnya yang sangat banyak. John sendiri saat itu masih bersembunyi. Toro terus menyuruh John keluar sambil menyandra Lacey. Di suatu kesempatan, Mason akan menembak Toro, namun hal itu terhenti setelah beberapa anak buah Toro terkena jebakan yang telah dibuat tadi. Sehingga pada saat itu juga terjadi peperangan antara mereka. John dan Mason berhasil menghabisi mereka satu persatu. Sementara Toro sendiri bersembunyi di ketiak Lacey. John mencoba untuk berdamai dan segera melakukan pertukaran antara uang itu dengan Lacey. Namun saat itu Toro malah hendak menembak John. Beruntung digagalkan oleh Mason yang berhasil menembak ke arah Toro. Lacey sendiri harus tewas karena tembakan Toro. Di sini akhirnya kita diberitahu siapakah sosok Toro. Toro tak lain ternyata adalah Briggs, atasan Cody dan Mason. Mason yang mengetahui hal itu langsung menghujani peluru ke arah Briggs dan anak buahnya. Namun Briggs dan satu anak buahnya berhasil naik ke atas. John terus mencari Briggs, namun ia malah berhasil ditodong olehnya. Briggs meminta John untuk menjatuhkan senjatanya ke lubang yang ada di sana. Briggs meminta John untuk segera memberikan uang 5 juta euro kepadanya. Di sana John bertanya kenapa Briggs melakukan itu semua dan tega menghabisi adiknya. Briggs mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Lacey, sedangkan Lacey malah menikah dengan Cody. Sebenarnya John sendiri sudah tahu kalau sosok Toro adalah Briggs. Hal itu ia bisa ketahui saat melihat rekaman Toro sedang menghabisi informan Cody. Briggs kala itu mengeluarkan pistol dengan seri 1911 bergagang mutiara, yaitu sama dengan yang ia lihat saat John bertemu dengan Briggs di kantornya. Di balik itu, Mason bertemu dengan anak buah Briggs yang saat penutup wajahnya dibuka, ternyata orang tersebut merupakan temannya di kepolisian. Orang itu juga mengatakan kalau dirinya lah orang yang membantai keluarga Vali. Mereka berdua akhirnya saling berusaha untuk menghabisi.
Sementara Briggs, ia langsung menembakkan pistolnya ke arah John sampai tersungkur. Namun tiba-tiba John kembali bangkit. Briggs yang melihat itu merasa aneh kenapa John bisa sekuat itu. Ia pun langsung menembakkan lagi pistolnya. Namun lagi-lagi John kembali bangkit. Hal itu ternyata saat kemarin John datang ke kantor Briggs, ia diam-diam sudah menukar pelurunya dengan peluru palsu. Dan Lacey juga tadi hanya berpura-pura mati tertembak oleh Briggs. Hingga sekarang mau tidak mau Briggs harus berduel dengan John. Di balik itu, Mason sendiri terus berduel dengan anak buah Briggs. Sampai pada akhirnya Mason berhasil menghabisinya. Sementara John masih saling baku hantam. Tentu saja jagoannya yang memenangkan perkelahian tersebut dan Briggs pada akhirnya tewas. 3 minggu kemudian terlihat John mendatangi sebuah kafe yang ternyata kafe tersebut adalah milik Lacey. John juga datang ke sana dengan Mason yang menunggu di luar. Saat itu John memesan sebuah kopi kepada Lacey. Lacey juga ternyata sudah mengganti namanya menjadi Adina, yaitu nama belakang Cody. That's good. I'll be right back with your coffee. Saat Lacey sedang mengambil sesuatu, ternyata John sudah keluar. Ia sudah memberikan sebuah surat yang isinya, jika Lacey dan adiknya berada di New York, maka mereka harus datang menemui John. Karena rumah John akan terus terbuka untuk Lacey dan adiknya. Ia juga memberikan sebuah koper yang berisi beberapa euro dan sebuah kunci. Yang kita tahu kunci tersebut adalah kunci brankas yang berisi 5 juta euro yang kini disimpan di rumah Lacey. Setelah itu John berbincang dengan Mason. Ia berterima kasih kepada Mason karena telah membantunya. Namun Mason mengatakan kalau dirinya lah yang harus berterima kasih kepada John karena berkatnya kini ia diangkat menjadi pengganti Briggs di kepolisian. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian filmnya? Seru atau B aja? Kisah yang mungkin kita dapat ambil dari film ini salah satunya adalah jangan suka sama istri orang. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie.